Nanti sore. Ada mall di sana. Yang penting bapak-bapaknya siapin dompetnya, ibu-ibu belanja Bu ya. Oh iya. Tapi kalau nanti sore kayaknya masih kita di SAI. Malam aja ya. Habis sisa, jangan tepar ya. Nah ini dia daerah Hajiat Masafi. Kemudian di belakang Bapak Ibu itu adalah Istana Raja. Tuh yang belakang itu loh, ada bangunan-bangunan dekat daripada Masjidil Haram. Bukan yang belakangnya, maksudnya tuh belakang sana. Kelihatan itu bangunan Istana Raja loh. Ya, di atas gunung itu. Itu dari zaman pemerintahan Raja Malik Fahad ya Pak Bu ya. Itu yang dikenal dengan Jabal Abi Qubais. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Jabal Abi Qubais, tapi gunungnya itu dipangkas dijadikan Istana Raja sekarang. Nah, ini dia Hajiat Masafi ya Bapak Ibu ya. Nah di depan kita kenalan daerah ya. Depan kita itu Hotel Rayana. Mungkin yang pernah berangkat dari Fatimah Zahra menggunakan Hotel Rayana ini tahu ya. Ini Hotel Rayana, menu makannya Masya Allah tabarakallah Indonesia banget Bapak Ibu. Ini dia Rayana. Kenapa nggak digunain sama Fatimah Zahra lagi? Ya macetnya luar biasa sih liftnya Pak Bu ya. Ini dia. Nanti misalkan Bapak Ibu kangen, langsung aja booking Rayana gitu ya. Pasti dikasih sama Fatimah. Macet enggak macet sekali ya. Karena liftnya itu lama sekali, lebih macet daripada Madinah ya. Ya karena itulah keluhan daripada jamaah akhirnya dipindah ke Marriott ya. Samping kanan ini dia shuttle bus. Di mana shuttle bus ini pelayanan dari pemerintah Arab Saudi untuk di mana jemaah-jemaah yang hotelnya agak jauh dari hotel kami. Nah, pokoknya yang jurusannya ini Hajiatnya Hajiat Masafi. Kalau kita itu namanya daerah Hafair, ya. Kalau daerah Hafair kalau nggak ada kelihatan emas, ya memang jalurnya beda. Karena di jalur Hajiat Masafi ini merupakan salah satu di mana yang digunakan sebagai penempatan haji ataupun umroh yang terbanyak. Iya, nanti di daerah sana Pak biasanya. Sampai daerah Kude pun dilayani ya. Dan di sini untuk stasiunnya, shuttle-nya biasanya itu dari sini sampai di daerah-daerah Aziziyah. Nah ini dia bentuk pegunungan-pegunungan Bapak Ibu. Kemudian untuk perkampungannya itu di atas gunung. Iya ini perkampungan loh Bu. Yang di atas gunung ini loh. Depan ini perkampungannya. Ada jalannya. Yang tangga-tangga ada mau lewat tangga ini. Kalau zaman dulu Bapak Ibu ketika kita mengambil air Zam-Zam masih dibuka di depan daripada bab patah tempat kita meeting point kita selesai top sa'i itu bisa keluar dari sana. Di sana ada pengambilan air Zam-Zam terbesar ya, jadi ada 3 titik dulu di bab patah, kemudian di Maulid Nabi, kemudian di depan daripada Malik Abdul Aziz ya. Itu tempat pengambilan air terbesar. Tapi sekarang sudah ditutup semua. Dan itu biasanya penduduk mengambil sendiri dengan jerigen yang 10 literan sampai naik di atas sana ya. Itu jalan kaki, tidak ada istilahnya naik taksi Pak Bu di sini. Kehidupan di sini rata-rata jalan. Ya. Abu Salam sudah ditutup. Nah, Abu Salam itu letaknya antara Safa dan Marwah. Itu sejajar dengan Maulid Nabi. Jadi lagi sekitar 10 meter sampai Marwah itu dulu ada pintu yang dikenal dengan Babu Salam, di mana dulu baginda Rasul selalu masuk daripada area Masjidil Haram ini melalui Babu Salam ya. Itu selalu dilalui. Kalau sekarang udah lama sekali ditutupnya. Itu persis sejajar ya, kalau dari pintu tersebut sejajar tempat di mana tempat dilahirkannya baginda Rasul yang dikenal dengan Maulid Nabi ya. Sebuah rumah yang tidak diajukan dijadikan sebagai tempat perpustakaan yang dikenal dengan Maulid Nabi ya. Kalau Bapak ke sana
Itu daerah Marwah keluar, nyebrang, kemudian satu bangunan yang tidak dihancurkan di sana, yang bangunannya kuning dengan berjendela yang coklat, itu adalah tempat kelahirannya baginda Rasul. Itu yang dikenal dengan Maulid Nabi. Nah, sebentar lagi nanti kita akan melewati daerah Kudai ya, daerah Kudai. Ini di depan kita ini daerahnya daerah Kudai, Bapak Ibu. Ini biasanya tempat parkirannya bis haji, kemudian tempat parkirannya manusia. Iya, yang ingin pulang ke Indonesia atau pulang ke negaranya, yang ilegal maksudnya Bapak Ibu ya. Mereka masuk ke daerah sini kumpul, nanti tinggal dicatat untuk kepulangannya. Deportasi istilahnya Bapak Ibu ya. Karena banyak yang ilegal mereka ke sini untuk laporan. Jadi bukan hanya bis saja sama mobil yang parkir, manusianya juga parkir. Ya. 2017 paling banyak di sini. Tapi sekarang alhamdulillah udah banyak yang pulang, nggak begitu ramai. Termasuk orang-orang kita juga banyak Bapak Ibu ya. Ini daerah-daerah yang mau menuju ke area masjid ini. Ini daerahnya tembusnya ke daerah Mispalah. Jadi untuk memperindah daripada daerah Kudai ini dibangun ini tempat-tempat ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bangunan-bangunan yang menandakan ini arahnya lurus langsung ke Masjidil Haram. Ya, patokan-patokan seperti ini bukan batasan antara tanah halal dan tanah haram. Ini adalah dibangun untuk memperindah, kemudian ini menandakan jalur ini setapak ini langsung tembusnya ke daerah Masjidil Haram. Jadi kalau lewat sini Bapak Ibu akan tembus ke daerah Mispalah terus menuju ke Masjidil Haram. Mungkin yang sudah pernah tinggal di sini waktu haji tahu dia ya. Terutama di depan itu adalah apartemen-apartemen yang digunakan oleh para jemaah haji. Nanti di depan Bapak Ibu itu ada masjid, dan di sanalah letak dibangunnya salah satu pabrik air Zam-Zam. Pabrik air Zam-Zam. Kenapa sampai dibangun pabrik sebesar ini Bapak dan Ibu? Untuk melayani tamu-tamu Allah. Karena apa? Karena dulunya sebelum dibangun pabrik ini ada penjualan air Zam-Zam di sini Bapak Ibu, di mana mereka ini menjual kadang bukan air Zam-Zam, yang pakai dirijen 10 liter itu loh Pak Bu, ya. Itu dipakai, bahkan kami pun pernah beli juga, ternyata dapatnya bukan air Zam-Zam. Nah, memang itu disulingan daripada air laut ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itulah pemerintah Arab Saudi pun itu langsung mendapat klaim dari pihak-pihak negara-negara lain karena dapatnya bukan air Zam-Zam. Lalu dibangun sebuah pabrik yaitu air Zam-Zam, dan sekarang ini untuk meningkatkan pelayanan seperti itu, jadi logonya utuh khusus Bapak Ibu. Meskipun sama logonya pernah sekali 2018 itu terjadi dari Biro Jakarta itu pernah mau mengirim dari airport itu Bapak dan Ibu, itu kelihatan di X-ray-nya itu langsung dicekal ya. Jadi udah ada khusus disiapkan sama pemerintah Arab Saudi. Nah ini tulisannya masyru' ya, air Zam-Zam ini masnahnya. Nah samping kanan Bapak Ibu itu adalah pabrik daripada air Zam-Zamnya. Jadi kalau kita kesini, kalau untuk penduduk biasanya dapat 10 liter ya. Kalau untuk jamaah dapatnya yang 5 liter, karena cuma 5 liter yang bisa dibawa ke Indonesia ya. Yang mengenai air Zam-Zam kita cukupkan Bapak Ibu, insya Allah sudah paham ya. Jadi tahu pabrik air Zam-Zam sekarang ada. Kalau dulu belum tahu itu pabrik air Zam-Zam. Jadi pengambilan untuk jemaah haji ataupun penduduk sini semuanya ngambil di sini. Ya baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali perjalanan kita, mari kita awali dengan baca doa safar. Ini sudah mulai ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha
as-sahibu bis-safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, Jabal Abi Qubais salah satu di mana kita mendengar cerita di mana di sana ada 3 perkara yang pernah terjadi di sana Bapak Ibu. Yang pertama yaitu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak Bu, oh masih. Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru termasuk kita ini Bapak Ibu, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dari sanalah Nabi Ibrahim naik Bapak dan Ibu, tapi sebelum beliau naik mengadu kembali kepada Allah, ya Allah, semuanya suaraku tidak sampai ya Allah pada mereka. Lalu Allah pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, aku memerintahkan untuk menyuruh semua umat manusia, tapi yang menyampaikan itu aku ya Ibrahim. Jadi yang nyautnya satu kali mesti dapatnya ke sini Bapak Ibu. Yang 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, yang banyak sekali pasti akan datang ke sini. Makanya disebut yaitu panggilan. Orang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu panggilan. Contohnya yang mana? Kok saya bisa berangkat? Memang sudah ada jawabannya Bapak dan Ibu ya. Tapi yang mana di mana orang-orang itu tersebut bahkan sampai mereka meninggal pun tidak sempat namanya melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Keuangan ada, kemampuan ada, tapi belum ada panggilan. Nah, itu salah satu bentuk contohnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, di mana di sana Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah SAW ketika diminta untuk membuktikan kerasulannya oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu baginda Rasul diperintahkan untuk membelah daripada bulan. Dengan telunjuknya Rasulullah SAW membelah daripada bulan dari sana tempatnya, itu di Jabal Qubais.